Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sahabat-sahabati mahasiswa yang berbahagia, mari kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk saling bertemu dalam kondisi bahagia, walaupun ketemu kita tidak bisa secara fisik, kita ketemu secara online. Tetapi paling tidak ini adalah satu media supaya kita bisa bermuajahah. Salawat serta salam sebagai tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah, dan mudah-mudahan kita nanti bersama-sama tertulis sebagai insan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan salam bahagia. Selamat bergabung dengan kami, keluarga besar Fakultas Syariah. Perlu saya sampaikan bahwa kebahagiaan ini patut dirayakan. Kenapa demikian? Karena pada tahun ini IAIN Jember tercatat sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemenak yang diberi kehormatan dan diberi penghargaan karena menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang memperoleh pendaftar terbanyak di Indonesia nomor 3. Jadi saudara layak bangga dan saudara layak merayakan kebanggaan itu. Tapi perlu diingat bahwa ini bukanlah merupakan akhir dari segalanya, tapi baru merupakan awal dari perjalanan Anda menempuh karir di perguruan tinggi. Sahabat-sahabati yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi, ada satu hal yang perlu saya kemukakan. Paling tidak ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk berpikir sebelum Anda benar-benar memasuki perkuliahan. Satu hal yang perlu kita renungkan, terutama saudara, bahwa model pendidikan di perguruan tinggi berbeda dengan model pendidikan yang ada di Dikmenum, pendidikan dasar menengah dan umum. Model pendidikan, pembelajaran dan komunikasinya sangat berbeda. Di pendidikan dasar menengah dan umum biasa dikenal dengan istilah pedagogis, yaitu hubungan orang tua dan anak-anak. Maka para guru memanggil saudara dengan panggilan anak-anak. Sedangkan di perguruan tinggi biasa dikenal dengan andragogis kolegial. Andragogis kolegial. Seorang dosen akan memanggil para mahasiswa dengan saudara-saudara. Keduanya memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Ketika saudara dipanggil anak-anak, maka yang bisa kita lihat selama ini setiap siswa masuk bersama-sama Senin sampai Sabtu menggunakan seragam yang sama, menggunakan atribut yang sama. Dan ketika anak-anak bermasalah, ada satu hambatan, ada satu problem, maka orang tua dipanggil ke sekolah. Tetapi tidak dengan di perguruan tinggi. Dengan model andragogis kolegial, maka mahasiswa harus mulai mandiri sejak awal. Mahasiswa harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Konsekuensinya sudah tidak lagi menggunakan seragam, sudah tidak lagi harus masuk Senin sampai Sabtu, dan model komunikasinya sangat bervariasi.
Dan konsekuensinya pula, maka wali mahasiswa hanya datang pada saat awal ketika keluarga besar kampus ini menyapa saudara-saudara bersama orang tua, dan kemudian nanti orang tua dihadirkan lagi pada saat para mahasiswa sedang wisuda. Terus kemudian menjadi sangat aneh ketika ada mahasiswa mengurus administrasi diantarkan oleh kedua orang tuanya, dan ini menjadi tidak lazim. Oleh sebab itu, sejak saat ini ketika Anda tercatat sebagai mahasiswa IAIN Jember, Anda harus sudah mulai mandiri dan berusaha belajar semaksimal mungkin untuk bersosialisasi, terutama bagaimana Anda membangun komunikasi bersama kawan sejawat dan para dosen serta para karyawan. Sahabat-sahabati mahasiswa yang berbahagia, sejak sebelum pandemi COVID-19 di IAIN Jember sudah menggunakan IT, artinya bentuk komunikasi kita ini sudah 70% berbasis IT, dengan tujuan memperpendek waktu, memperpendek sesuatu yang seharusnya sulit menjadi mudah, sesuatu yang lama menjadi cepat, dan seterusnya. Tetapi hal-hal ini juga membawa konsekuensi baru. Mahasiswa saat ini harus mulai belajar IT semaksimal mungkin dengan perangkat yang seharusnya, dan dia juga harus sering-sering berhubungan dengan pihak fakultas melalui web. Karena kita sudah tidak lagi menjelaskan ke publik secara verbal, tetapi kita sudah menjelaskannya melalui web, bisa dibaca. Semua tutorial diberikan, semua bentuk kebijakan yang ada juga sudah diberikan, sehingga saudara-saudara tidak perlu sulit-sulit untuk menghadap kepada siapa untuk keperluan apa, tetapi semuanya sudah disediakan melalui web, terutama di Fakultas Syariah. Itu sebagai awal dari perjumpaan kita kali ini. Sekarang kita akan menginjak pada materi. Oh ya, saya lupa, perlu saya perkenalkan. Nama saya Imran Rosadi, Kabak Fakultas Syariah. Tugas pokok dan fungsi saya adalah membantu para dosen dan para mahasiswa tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun yang berhubungan dengan administrasi akademik, atau mungkin berhubungan juga dengan sarana dan prasarana kuliah. Dalam keseharian saya dibantu dengan 2 kasubag dan 6 operator. Kasubag akademik dibawa oleh beliau Pak Haji Bambang Hermanto, yang tugas pokoknya adalah membantu para mahasiswa melayani mulai dari jadwal perkuliahan, KRS, kartu rencana studi, ujian kompre, sampai dengan ujian skripsi, sampai dengan pelaksanaan wisuda. Jadi saudara-saudara sejak awal lahir di IAIN ini hingga akhir nanti lulus sebagai sarjana akan berhubungan dengan kami para karyawan. Terus bagaimana terkait dengan masalah keuangan, masalah UKT ada yang trouble, maka akan dibantu oleh seorang kasubag perencanaan keuangan dan administrasi umum, yaitu Ibu Nuri Widya Sandi, yang suatu saat mudah-mudahan COVID ini bisa segera berakhir, kita bisa ketemu di darat, kita saling bisa berkomunikasi. Misalnya suatu saat, Bu, saya sudah bayar UKT, ternyata nama saya tidak bisa muncul, saya tidak bisa KRS, maka Bu Nuri akan mengurus. Bu, saya bagaimana ketika mengambil cuti, maka dia akan berhubungan dengan Ibu Nuri dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian 2 kasubag itu dalam kesehariannya dibantu oleh 7 operator fakultas, yang masing-masing beliau ini dididik khusus
tentang IT yang tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa jika terjadi satu kesalahan, trouble, atau mungkin ada beberapa hal yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Operator pertama dari HTN itu adalah Bapak Abdul Muiz. Alhamdulillah sekarang beliau sudah lulus S2. Ini sudah luar biasa dan ini merupakan keluarga besar kita, dia adalah alumni. Yang kedua dari HPI, Ibu Rina Suryanti. Ini akan membantu para mahasiswa HPI yang kesulitan ketika berhadapan dengan masalah KRS dan seterusnya. Dan yang ketiga, hukum ekonomi syariah yang akan dipandu oleh operator HES yaitu Bapak Haji Muzayyin. Alhamdulillah ketiga beliau ini adalah merupakan alumni kita. Dan yang keempat, ini yang spesial jurusan AS Hukum Keluarga yaitu Bapak Gofi. Dan Bapak Gofi ini juga spesial yang mengatasi mahasiswa angkatan 2019 sampai dengan angkatan yang terbaru menggunakan sister. Jadi segala sesuatu yang kesulitan tentang sister, dia akan bertanya kepada Bapak Abdul Gofi. Dan seterusnya tentang surat menyurat, tentang hal-hal yang berhubungan dengan administrasi persuratan, akan dibantu dan dipandu oleh Bapak Andika. Ini sekian kru kami ini siap membantu saudara-saudara, menghantarkan kesuksesan saudara-saudara sejak awal sampai akhir. Maka layak saudara-saudara mengenal kepada beliau-beliau ini. Karena ujung-ujungnya nanti di IAIN Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami adalah mitra saudara yang harus bekerja sama bersama-sama untuk mensukseskan Fakultas Syariah. Selanjutnya ada satu hal khusus supaya suatu saat ketika saudara-saudara berhubungan dengan operator tidak mengalami kesulitan, maka Fakultas Syariah, Kabak beserta krunya mempunyai ide untuk mendatangkan tim TIPD. Tim TIPD adalah jantungnya IAIN, jantungnya informasi, pusat informasi dan pangkalan data, di mana satu tempat yang mengakses seluruh kegiatan di IAIN, dan ketika terjadi kesulitan tentang IT, maka dia yang akan mengatasi. Ada dua hal yang hari ini menjadi perhatian khusus dan menjadi program pemerintah. Yang pertama, semua data mahasiswa hari ini harus masuk forlab dan harus eligible. Ketika tidak eligible itu bahasa gampangnya, sederhananya adalah data yang akurat. Jadi tidak boleh ada satu data pun yang keliru. Maka jika suatu saat ada data yang keliru dan tidak dianggap eligible, maka ada orang kuliah tetapi kemudian ijazahnya tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu sebagai antisipasi awal, sejak angkatan 2019 awal, Fakultas Syariah mendatangkan tim TIPD atau para mahasiswa kita undang langsung ke TIPD untuk dipandu mengisi tentang biodata sepenuhnya. Dan nanti akan dibantu oleh para operator. Jadi saudara-saudara sejak awal tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Ada satu hal kecil yang sering diremehkan oleh para mahasiswa, ternyata berakibat fatal. Apa itu? Ketika dia lupa menuliskan namanya yang benar. Ternyata kesulitan itu berujung pada saat dia kelulusan. Untuk itu di Fakultas Syariah, mulai dari jajaran Kabak sampai dengan para operator selalu mengingatkan agar mengoreksi kembali nama yang muncul di ijazah itu untuk dilihat bersama-sama, jangan sampai terjadi kekeliruan. Karena jika terjadi kekeliruan, maka akibatnya akan menjadi fatal untuk kedepannya sampai terakhir. Yang kedua tentang adanya PIN.
angkatan 2019 ke bawah ini nanti dia diwajibkan menggunakan PIN. Ini adalah program pemerintah terbaru. PIN bisa dimunculkan manakala datanya sekali lagi harus eligible. Data eligible merupakan basis data yang harus benar dan tidak boleh salah. Oleh sebab itu, tentang PIN ini pula, karena persyaratannya menjadi berat, maka pada akhirnya kemarin ada satu pengumuman, barang siapa yang datanya tidak eligible, maka sebelum itu dilakukan verifikasi, dia tidak bisa melakukan ujian skripsi. Terus kemudian yang terakhir, ada hal penting lagi, bahwa tentang data-data ini nanti ada satu pengumuman terbaru, dan ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa, yaitu adanya surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah ini sangat perlu, yang isinya adalah menerangkan bahwa selama Anda kuliah, saudara diharapkan untuk semaksimal mungkin mendapatkan penghargaan yang kelak akan dimunculkan. Sehingga jika itu sudah muncul dan dimunculkan ke dalam surat pendamping ijazah itu, maka ketika ada lembaga yang membutuhkan saudara, maka tidak melalui tes-tes yang rumit. Misal saudara hafal Al-Quran 30 juz, menguasai tajwid, kemudian pernah menjadi juara MTQ nasional. Ketika itu nanti semuanya akan dimunculkan beserta administrasinya sekalian, kemudian sertifikatnya juga muncul, maka lembaga yang akan menjadi tujuan saudara cukup bisa melihat bahwa memang sarjana ini layak untuk direkrut menjadi tenaga pendidik di suatu tempat, di suatu institusi. Baik sahabat-sahabati sekalian, mahasiswa baru yang berbahagia, saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan. Dengan durasi yang sangat pendek, kita tidak bisa berkomunikasi lebih jauh lagi. Paling tidak ini merupakan langkah awal kita saling mengenal dengan keluarga Fakultas Syariah, dan mudah-mudahan pula lewat ini nanti saudara bisa suatu saat, jika pemerintah sudah menyatakan new normal dengan mengikuti protokol kesehatan, social distance, kita akan ketemu di fakultas, kita akan bincang-bincang, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dan seterusnya. Kami, Kabak beserta para operator siap membantu saudara dengan senang hati, karena kita satu tim. Mari kita majukan bersama IAIN, mari kita majukan Fakultas Syariah bersama-sama. Akhirnya dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.